Majelis Hakim Perkara Obstruction of Justice telah menjatuhkan vonis 10 bulan penjara untuk salah satu terdakwa yaitu Arif Rahman Arifin. Mengapa putusan perkara yang terkait dengan usaha mengaburkan barang bukti sebuah perkara pidana kurang dari 5 tahun penjara? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, penasehat hukum Arif Rahman Arifin Junaidi Saibi, dan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo. Mas Kiki, Kang Asep, Mas Junaidi, selamat malam semuanya. Malam semuanya, sehat selalu, semangat selalu. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Junaidi dulu. Mas Junaidi, melihat mengenai respon dari pihak keluarga Arif Rahman Arifin, apakah ini artinya memang sudah pasti tidak akan mengajukan banding, Mas Junaidi? Bilang. Ya, halo Mas Junaidi, suaranya tidak terdengar. Oke, baik. Komunikasi kami terputus, kita akan coba untuk menghubunginya kembali. Halo Mas Junaidi. Oke, sinyalnya masih buruk tampaknya. Saya ke Kang Asep aja. Kang Asep, menurut Anda vonis 10 bulan berkeadilan untuk terdakwa melihat peran dari Arif Rahman Arifin ini, Kang Asep? Sejak awal saya katakan pengadilan itu bukan untuk menghukum, tapi mengadili. Ketika mengadili itu, ya, nah harus mempertimbangkan berat ringannya, harus rasio desidendinya harus jelas. Nah, kita karena udah ada putusan soal ajas hukum, res judicata propirat habetur. Putusan harus dianggap benar dan harus dihormati sepanjang tidak dibatalkan. Dalam perkara ini mau di kelompok 5 maupun sering saya katakan kelompok 6, ya tidak harus semua harus dihukum karena hukum memberikan memberi jalan entah menghapuskan, meringankan, memperberat. Nah, baik di kelompok 5 maupun 6 saya konsisten harus ada tetap yang lepas atau bebas, harus ada yang putusannya berat. Nah, kebetulan di perkaranya kliennya Bang Junaid ini adalah diringankan, ya saya kira itu kita hormati putusan itu, dan kebetulan ya kalau di bawah 2/3 setengah ya seharusnya jaksa tidak banding gitu kan, ya seperti di kasusnya Icat di kelompok 5, di kelompok 6 ini kan muncul di kasusnya kliennya Bang Junaid ya Arif ini. Nah, saya pikir kita hormati putusan itu. Kalau alasan sekarang diperingan ya, dan itu bukan sekali lagi OOJ tapi hanya merusak, bukan merusak atau menghilangkan, tapi hanya laptop itu yang dirusak, bukan sistem yang jaringan. Saya sependapat gitu. Cuman memang di alasan strafmat, memang saya kurang setuju gitu. Sebenarnya juga terlalu berat lah kalau saya 9 bulan juga untuk itu ya, karena hanya merusak laptop kok segitu gitu kan. Lagi pula jabat dia seorang perwira ya, polisi yang jelas tahu pengabdiannya juga membuka titik-titik terang yang lain. Itu mungkin pendapat saya. Perannya merusak laptop, menurut Anda ini tidak terlalu signifikan dengan perintangan barang bukti, menurut Anda? Ya, karena gini, Queen, selama ini kan suka digembor-gemborkan ya, OOJ, obstruction of justice, itu sebenarnya terminologi sistem hukum kita kontinental tidak dikenal ya, menghilangkan dan merusak pasalnya itu. Cuma udah kandung OOJ itu di sistem hukum lain berbeda. Nah, sekarang orang melihatnya merusak barang bukti OOJ, padahal kan dua pasal itu beda, merusak dan menghilangkan. Nah, kalau merusak memang ancamannya juga ringan gitu kan. Jadi merusak bisa merusak apapun tidak ya. Nah, kebetulan di sini laptop miliknya B itu kan. Nah, saya pikir nah ini yang harus memang dipahami kepada publik, seolah-olah kan publik selalu kan kalau perbuatan itu harus dihukum, tidak gitu kan, tergantung lihat perbuatannya kan, tidak semua. Makanya saya sejak awal sering katakan, ya pilihannya orang itu dihukum itu bisa dihapus, bisa ringan. Kalau dihapus itu kan karena terpaksa. Mungkin dia terpaksa pasal 48. Mungkin juga perintah perjabatan pasal 5 ayat 1. Nah, ini yang kadang-kadang, tapi kalau lihat pertimbangan yang kemarin di kasusnya Ican mau di kasusnya yang lain, itu kan tidak oleh hakim dari pertimbangan bahwa ini majelisnya berbeda. Kalau saya sejak awal ya, sekali lagi, emang di kelompok 6 juga harus ada yang dihapuskan. Perbuatan ada, tapi karena tertekan atau karena perintah jabatan. Itu harus berani hakimnya. Tapi terlepas apapun ya, seperti kelompok 5 Ican, ya hargailah, itulah putusan kalau memang pertimbangannya itu gitu kan. Tapi dan sekarang juga terdakwa kan di ruang sidang ya menyambut ya dengan penuh sukacita, tidak ya, di kasusnya sama dengan kasusnya Ican kan saya kira hari ini. Tapi sekali lagi ya terserah apakah jaksa akan banding, tapi kalau lihat perhitungan ya nggak mungkin banding karena kan tuntutannya apakah segitu atau tidak, apa lebih dari setengahnya atau tidak. Tapi kembali, ya yang 12 tahun aja 1,5 tahun tidak banding, nah apalagi nih yang tahunan jatuhnya di 9 bulan. Tapi terserah ya Jaksa Agung, nah apakah masih main lagi, mau banding atau menerima kita nggak tahu. Oke, saya ke tim kuasa hukum, Mas Junaidi, apakah dari terdakwa tidak akan mengajukan banding? Oke. Tampaknya komunikasi kami kembali terputus. Saya ke Mas Kiki, apa tanggapan Anda Mas Kiki terkait dengan
eh, vonis terhadap Arif Rahman Arifin, seorang anggota polisi yang tidak mampu melawan perintah atasannya. Akhirnya kemudian ia merusak laptop begitu ya, yang itu isinya adalah rekaman CCTV di Duren 3. Mas Kiki. Halo Mas Kiki, suaranya belum terdengar, mungkin perlu di-unmute. Di-unmute. Halo, Mas Kiki. Iya, udah dengar. Oh iya, udah kedengar. Silakan Mas Kiki, bagaimana? Jadi merusak itu kan tindakan yang bisa mempengaruhi proses-proses penyidikan. Maka istilah dalam investigasi itu obstruction of justice kayak gitu. Ya. Tetapi seberapa jauh dampaknya? Karena pada kasus Arif ini kopinya kan ternyata masih ada. Gitu. Ini saya tidak tahu ya pertimbangan hakim apa kayak gitu. Tapi kopinya kan masih ada dan ini kan sama semua seperti unconcerted gitu ya, tidak direkayasa gitu. Karena kopi itu didapat ketika istrinya Kasat Reskrim Jakarta Selatan itu ketika diambil ke rumahnya laptop, dia bilang apa ini nggak perlu sekalian dibawa itu sama Baikuni Pak ya tidak perlu diperiksa sekalian. Ternyata di dalam itu ada kopinya gitu. Artinya apa? Kalau ini dilihat dari motif seluruh unsur kesengajaan kan harusnya dimusnahkan semuanya atau sistem jaringannya dirusak. Seperti tadi Kang Asep bilang, kalau sistem jaringannya dirusak, maka hukumannya akan lebih tinggi karena sudah pasti sangat jelas dan dampaknya akan luar biasa. Dan dengan masih adanya rekaman itu semua bisa terbongkar di luar pengakuan Eliezer segala macam kayak gitu. Karena dari CCTV itu kelihatan satu ada jeda waktu antara laporan masuk sama kedatangan Sambo dan sebagainya, seluruh peristiwa di TKP itu ada 2 menit 13 detik selisih waktunya, dan ini membuka seperti kotak Pandora gitu. Dalam 2 menit tidak mungkin PC mandi, lalu dalam 2 menit itu setelah tembak menembak Sambo bisa datang baru memproses segala macam gitu. Nah itu satu. Yang kedua, ada 2 kali kan pulang balik itu si Joshua itu lewat karena memang di dalam rumah, tapi pagernya kan hanya sedada, jadi kelihatan dia lewat 2 kali itu. Artinya apa? Sebelum Sambo datang, dia masih hidup gitu. Hanya ini, tapi ini kunci dari segala-galanya. Dan dengan ditemukannya itu, lalu Eliezer jadi justice collaborator karena dikasih tahu penyidik bahwa kalau dia tidak kompromi dan kerjasama, maka hukumannya akan berat, bisa hukuman mati. Nah, sehingga dia minta perlindungan baru dia mau ngomong. Itu kan kejadiannya. Minta perlindungan, dilindungi dari Brimob, dari korpsnya, lalu orang tuanya dilindungi di Mako Brimob. Nah, baru dia bercerita. Itu proses dari dia diinterogasi sampai malam, itu setelah maghrib, habis maghrib dia mulai lagi diselingi oleh sakit perut segala macam.
kuncinya ke sana. Jadi Dari intinya mana itu salinannya semua? itulah yang kemudian Dari akhirnya menyelamatkan Arif rekaman. Rahman Arifin begitu ya, karena kemudian kasus ini Ya. bisa terungkap, ada salinan Dari itu. Saya akan rekaman kemudian nanti mau yang konfirmasi lagi kembali ke ada. tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin. Mudah-mudahan komunikasinya sudah tersambung, apakah memang tidak akan mengajukan banding. Kita akan bahas itu saja, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali mencoba untuk menghubungi kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, Mas Junaidi. Ya. Sudah tersambung suaranya? Mas. Oke, baik Mas Junaidi. Banding atau tidak nih dari Arif Rahman Arifin? Kalau saya sih normatif ya, maksudnya dalam artian bahwa kami kan perlu mengkomunikasikan dengan dengan terdakwa ya, dengan klien kami sendiri gitu. Karena memang sebenarnya kan hak untuk banding kan ada pada klien kami gitu. Dari situ baru nanti kita bisa lihat, kan kita masih punya waktu 7 hari untuk pikir-pikir kata di dalam persidangan juga. Jadi memang kami masih menimbang-nimbang gitu. Kami memberitahu kepada klien apa yang kondisinya seperti apa, lalu nanti kan tetap yang namanya banding itu kan hak, dan di mana hak itu melekat pada terdakwa gitu. Kami hanya support saja, untuk apapun yang dipilih kami akan dukung dan kami akan support. Baik, Mas Junaidi, apakah kemudian ingin kembali menjadi anggota Polri ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari Arif Rahman Arifin? Ya, kalau tadi kan dari orang tua memang menginginkan anaknya bisa kembali gitu, dan kalau ngelihat dari ketentuan juga kan ada kesempatan untuk kembali gitu. Meskipun Arif juga pernah saya tanyakan kalau misalkan ini misalkan berhenti dari polisi bekerja apa, karena memang kalau dalam fakta persidangan Arif bilang memang sejak awal dia memang ingin berbakti pada negara dengan menjadi anggota polisi, dan dia keinginan dia sendiri untuk menjadi polisi, dan dia bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya dia sebagai anggota polisi, dan memang selama bertugas ini dia mencurahkan hidupnya untuk berbakti pada negara sebagai anggota polisi gitu. Nah itu yang juga dilakukan. Terus kalau misalkan berhenti jadi polisi dia juga bingung, terus dia kerja apa gitu, dia masih belum berpikir gitu maksudnya. Jadi kalau memang diberikan kesempatan kembali seperti tadi harapan daripada orang tua bapaknya, itu ya akan bagus gitu. Jadi kan dia bisa beraktivitas lalu memperbaiki hidupnya, dan itu juga di dalam proses persidangan juga kita pernah bertanya kepada yang bersangkutan, ya bersangkutan masih punya keinginan untuk bisa kembali dan memperbaiki institusinya. Ya, Mas Junaidi, mengenai vonis 10 bulan sendiri menurut dari tim kuasa hukum, apa yang kemudian menjadi hal kunci sehingga kemudian akhirnya vonisnya lebih ringan dari tuntutan? Kalau tadi yang disampaikan oleh ini kan memang kan pasal 33 menjadi tidak terbukti ya. Dakwaan ini kan dakwaan kombinasi, di mana itu ada alternatif dengan primer subsidiar. Alternatif pertama yang dipilih lalu terbukti bahwa yang terbukti itu yang subsidiarnya. Nah kalau kita lihat di sini memang kan ancaman maksimal daripada subsidiar kan lebih rendah ya. Itu satu. Yang kedua juga kalau kita lihat di dalam hal yang meringankan juga poin yang meringankan jauh lebih banyak ketimbang hal yang memberatkan. Yang selain daripada itu adalah juga adanya fakta tentang bagaimana juga sikap dan juga kooperatif daripada terdakwa selama proses persidangan. Itu menurut saya juga menjadi bagian yang penting di dalam proses ini. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Kiki dulu sebelum ke Kang Asep. Kita bahas mengenai budaya bawahan yang kemudian tidak mampu menolak permintaan dari atasan. Seperti kemudian hal yang menimpa Eliezer, nah ini juga terjadi di Arif Rahman Arifin. Mas Kiki, menurut Anda apakah memang seorang bawahan tidak memiliki ruang begitu untuk mempertanyakan perintah dari seorang atasan? Dalam hal ini adalah Ferdy Sambo yang meminta untuk menghancurkan laptop itu. Mas Kiki. Jadi ada beberapa poin. Ya, poin pertama adalah prinsip pertama polisi adalah diskresi. Setiap anggota polisi itu berhak mengambil keputusan atas dirinya sendiri yang nanti harus dia pertanggungjawabkan. Nah, itu satu. Nah, karena prinsip diskresi ini, maka kalau ada atasan yang memerintah dirasa salah, dia berhak menolak dan boleh menolak.
Karena atasannya polisi itu bukan komandan. Komandannya polisi itu hukum. Ini yang membedakan di dalam struktur hierarki militer atau institusi yang lain. Di polisi itu tidak. Ya. Satu. Yang kedua, untuk menerapkan itu, apakah ada cukup waktu untuk berpikir? Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Harus dilihat jangka waktunya. Kalau anak buah diperintah, kamu tembak, hanya punya waktu 5 detik, cepat tembak atau tidak. Nah, itu tentunya berbeda dengan kamu tembak dia, kamu minum dulu, tenangkan hati, supaya nembaknya nanti tenang dan tepat. Gitu. Itu pasti berbeda ininya. Gitu. Nah, lalu yang terakhir, keberanian untuk menolak atau tidak. Pada kasus Eliezer dan kasus Ricky Rizal kan berbeda, kejadiannya berbeda, karena situasinya berbeda, lingkungannya berbeda. Nah, pada kasus Arif ini, dia perwira, dia seharusnya bisa berpikir tentang apa dampak dari yang dia lakukan. Tetapi apakah dia tahu isinya apa di laptop itu, gitu. Nah, mungkin saja dia tidak tahu, mungkin dia tahu dan sengaja. Nah, ini kan menjadi berbeda. Mas Kiki, ya. Mas Kiki mesti baca juga itu Perpol 7 2022 pasal 6 ya. Pasal 6 itu disebutkan kalau misalkan bawahan menolak ya atas perintah daripada atasan, maka yang harus dilakukan berdasarkan Perpol 722 itu ngapain? Dia menulis surat penolakan itu dan melaporkan kepada atasannya. Nah, atasannya yang membunuh, kan repot ini. Nah, dalam hal ini kan kalau kita mau lihat itu, apakah dalam situasi itu pasal 6 ayat 2 itu bisa terjadi, itu yang satu. Yang kedua adalah ketika Arif penonton, ini fakta persidangan Mas Kiki, ketika Arif penonton itu, lalu sesaat kemudian dia langsung menelpon atasannya langsung. Ini fakta persidangan yang diakui oleh majelis hakim ya dalam putusan tadi. Dan dalam menelpon itu, dia memberitahukan tentang isi daripada video itu. Nah, dalam konteks psikiatri forensik, apa yang dilakukan oleh Arif Rahman pada waktu itu yang namanya adalah dia mencari bantuan untuk dia bisa dikuatkan. Pada posisi ini dia harus mengambil sikap apa? Maka dia menelpon atasan langsungnya. Ya, saya bisa dijelaskan. Dan itu Oke, saya akan nanti kemudian minta tanggapan dari Kang Asep ya untuk mengenai hal ini. Kita harus jeda dulu. Mesin kemana-mana, kami akan kembali. Masih bersama kami, pemirsa, pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Irawan beserta penasihat hukum Arif Rahman Arifin, Mas Junedi Saibi, Mas Kiki harus meninggalkan ruang dialog. Ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, tadi sudah izin pamit. Saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, kalau menurut Anda sendiri melihat fakta persidangan yang sudah disampaikan tadi, apakah Arif Rahman Arifin ini punya pilihan sebetulnya? Ya, tadi saya katakan oleh Bang Junaid, benar kan, orang suka mengabukan dengan Perpol itu kan, berhak untuk menolak. Menolak itu ada prosedur, satu itu. Kedua, waktu, jangka, dan prosesnya. Jadi seorang suka mengatakan berhak, yang menolak, siapa yang berani menolak? Saya bicara fakta yang paling gampang aja lah ya. Siapa yang berani menolak sama polisinya polisi kan? Ya, itu yang paling gampang gitu. Apalagi ya prosedurnya ada, tidak memungkinkan untuk itu. Maka sering saya katakan, pidana itu ya, sekali strapatnya ya, penjatuhan pidana itu tidak harus menghukum. Kalau ada alasan penghapus, kenapa nggak dihapus pidana itu kan? Harus berani ya, kalau kesalahan prosedurnya itu. Apalagi jelas tadi pertimbangan pasal 51 saya tidak setuju dengan majelis ya. Seharusnya ya kalau nggak 48 karena tekanan, karena perintah jabatan, ada prosedurnya itu ada. Jadi benar sekali kalau sekarang ya orang suka mengatakan dia kan melakukan perbuatan salah. Salah itu ada alasan penghapus. Tidak, jangan mengatakan. Bayangkan orang sedang situasi begitu, bisa nggak? Jangan kita melihat sedang prosedur sedang normal. Kalau sedang nggak normal, Anda jadi Arif, Anda jadi Ican, coba lakukan. Jangankan di lingkungan polisi, jangankan tukang militer, di lingkungan perguruan tinggi saya dengan aja kalau sama guru besar ya. Iya, pasti takut sama dekan guru besar. Bahkan Bang Junaid kadang-kadang menjilat sama dekan sama rektor kan, takut kehilangan jabatan. Iya, kalau kata kampung kami sumuhun geng-geng gitu kan. Nah, sekarang apa lagi di situasi tadi sering saya katakan dulu kan, waktu dan tempat yang tidak memungkinkan. Sekarang dijelasin lagi oleh Bang Junaid, ada prosedurnya tertulis. Itu kan nggak mungkin kita diperintah ketik dulu, suruh dulu. Kan udah benar dengan telepon ke atasan
putusannya sudah tepat. Harusnya hakim masuk di situ. Tapi udahlah kita hormatilah. Saya katakan karena memang saya agak susah nih Bang Junaid menjelaskan pasal 51 ayat 1 itu memang agak orang-orang agak alergi. Selalu negatif, perintah yang sah. Padahal Kang Asep, jelas. jadi 10 bulan itu masih bisa lebih ringan lagi, Kang Asep? Saya sedang katakan kan tidak hanya di kelompok 6 ini di Arif maupun di kelompok 5 orang bisa lepas bisa bebas kok, kenapa harus takut gitu perbuatan itu ya. Ya sekarang kan bayangkan nih Queen, kalau kamu posisi decisi itu ya pertimbangkan aja, kan ada alasannya tadi Bang Junaid udah jelaskan ya. Sekarang hanya sekali lagi merusak itu laptop, tidak merusak jaringan. Ancamannya di pidananya ringan loh. Di ringan itu malah itu sebenarnya tidak masuk kategori untuk ditahan ya, Bang Junaid ya. Nah, sekarang orang kehilangan segalanya, nama baiknya, jabatannya semua. Sekali lagi ya, itu yang memang selalu harus ada keberanian hakim, tidak harus menghukum. Ya mengadili. Nah, ngadili itu keluar pertimbangannya, keilahiannya. Yang sering saya katakan, di kelompok 6 ya harus ada yang bebas dan lepas. Kang Asep, saya mau nanya sama Kang Asep, boleh gak? Nih, salah satu pertimbangannya adalah bahwa alasan terdakwa itu pada waktu pemeriksaan itu tidak pernah diperiksa dengan izin ankum. Padahal dalam undang-undang kepolisian, kalau dia dalam rangka patsus maka dia harus izin ankum. Dan dalam BAP itu semuanya itu tidak diperiksa dalam keadaan ankum. Secara formil bermasalah dong. Kalau itu secara formil bermasalah, tadi hakim mengatakan harusnya diambil langkah pra peradilan. Nggak terlambat, kita eksepsi kita bisa ajukan, dan pada waktu eksepsi kita sudah ajukan itu semenjak awal. Harusnya dalam putusan selah itu sudah dipertimbangkan, tapi kan dibilang ini berkaitan dengan material gitu. Padahal itu formil loh yang kita ajukan semenjak awal. Bang Junaid, kalau prosedur salah, misalkan prosedurnya salah, itu batal demi hukum. Makanya kan penuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Iya, tuntutan dapat diterima karena prosedurnya salah. Saya ke Mas Junaid dulu ya, Mas Junaid. Ini ada pertanyaan juga nih, Mas Junaid. Niat untuk membongkar dari Arif Rahman Arifin ini diragukan. Kalau misalnya memang ada niat dari awal bahwa ia ingin membongkar mengenai adanya keanehan, kenapa kemudian tidak disampaikan pada saat pemeriksaan awal? Kenapa kemudian yang harus bilang meragukan dia pernah hadir persidangan nggak, Mas Kevin? Nah, saya mau nanya deh, yang bilang meragukan pernah hadir persidangan nggak? Dalam persidangan itu, Cuk, Baikuni, juga Arif Rahman, ketika pertama kali diperiksa, dia menjelaskan secara lisan tentang isi video itu. Kemudian isi video itu dicari ada di mana. Kemudian makanya ditanya sama Baikuni itu di mana. Coba aja ambil aja itu ada di flash disk itu diperiksa semuanya. Lalu kemudian dia telepon ke istrinya, video call. Coba itu ada hard disk. Bawa aja sekalian Bang, siapa tahu ketemu di situ Bang, gitu. Kemudian hard disk itu diperiksa, isinya ada di sana. Jadi sebenarnya kalau dibilang semenjak awal pemeriksaan itu semenjak awal pemeriksaan ketika dalam kasus itu mereka sudah menjelaskan secara lisan tentang apa itu isi video. Oke, termasuk kemudian ada video mengenai Yosua yang masih hidup itu juga disampaikan kepada tim khusus, Mas Junadi, sorry. Disampaikan ke tim khusus itu Arif ketika dia menelpon tanggal 12 itu dia nelpon. Dia nelpon atasannya langsung itu Paminal, ya kalau Paminal itu kan dia ada dalam SK Kapolri juga sebagai tim sus. Oke. Gitu. Makanya kalau nggak pernah hadir di sidang terus komentarin fakta persidangan, saya jadi sedih gitu. Ini yang dikomentarin gosip fakta persidangan gitu loh. Jadi memang niat untuk membongkar itu memang sudah ada sejak awal dan itu dilakukan oleh Arif Rahman Arifin, begitu Mas Junadi? Nah, masalahnya ketika dia menelpon itu, dan kan di persidangan disampaikan dia menelpon dan dia dengan gemetar. Dinyatakan juga sama hakim fakta itu diterima. Nah, itu dalam konteks psikiatri forensik itu yang dinamakan bahwa dia sedang mencari namanya hierarchy of needs. Bahwa dia mencari perlindungan dari yang atasannya dia langsung, maka dia menelpon. Dan pada saat yang bersamaan atasan yang telepon itu adalah anggota tim sus. Baik. Karena dia merasa tidak mendapat perlindungan malah dibawa ke KFS, ya dia takut dong di situ. Nah, disitulah yang diartikan dengan oleh psikiatri forensik dengan dilema moral itu. Makanya itu ada dalam pembelaannya Arif. Dia memahami betul ketika keterangan ahli forensik, psikologi forensik dan psikiatri forensik lalu dia tuliskan itu dalam pembelaan pribadi dia dengan judul dilema moral itu. Baik, terakhir tanggapan Anda Kang Asep sebelum kita sudahi dialognya. Ya, sering saya katakan berkali-kali kan, justru menentukan ketika di rekaman itu dia masih merangkak, masih hidup. Kan sering saya katakan, kaitkan. Ya, yang membunuh itu siapa sebenarnya yang mengakhiri nyawa kan? Apa Ican atau
Sambo kan, itu yang harusnya dikembali. Nah, kembali ke ini kan, keterangan Ican ini kan bertentangan dengan bersesuaian, maaf sekali lagi, bersesuaian dengan keterangan Arif kan. Dan dia bahwa ada kan kemudian juga kaitannya dengan dia masih dalam tanda petik ya, masih hidup itu gitu kan. Itu kan juga keterangan justru dari rekaman itu kan yang dikatakan oleh Arif kan. Nah, itu yang menentukan justru. Dan lebih menentukan lagi gini, Pin, ya. Kan kalau katakan itu dirusak kan kita bisa jejak digital, mau dirusak apapun kan masih ada dia itunya kan. Jadi ngapain juga itu yang sekarang sering saya katakan, kenapa tidak ke sana gitu. Yang lebih dari oleh Bang Junaid tadi. Digital forensiknya tidak melakukan digital otopsi, Kang. Nah, itu Gimana jadi bisa masalah. digital forensik tanpa digital otopsi? Kan aneh. Ya, makanya sebenarnya harusnya batalin hukum pemeriksaannya, nggak bisa. Kalau misalkan dia dianggap merusak barang bukti, sekarang pengertian barang bukti pasal 38 39 itu ada kualifikasi berhubungan langsung. Mas Junaidi dan juga Kang Asep, kita akan tunggu ya nanti sikap resmi apakah kemudian akan mengajukan banding atau tidak dari pihak Arif Rahman Arifin. Terima kasih Mas Junaidi, terima kasih Kang Asep telah bergabung bersama kami di Prime Time News.